Selamat siang untuk Bu Novera dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi kimia organik berjudul turunan atau derivatif asam karboksilat yang terdiri dari ester, amida, sama nitril. Kita langsung masuk aja ya ke materinya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke slide awal, yaitu pendahuluan mengenai turunan asam karboksilat. Jadi di sini saya akan memberikan pengenalan awal mengenai turunan asam karboksilat atau juga dikenal dengan istilah derivatif asam karboksilat dengan struktur umumnya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di kotak coklat di sebelah kiri. Jadi struktur umum dari asam karboksilat beserta derivatif itu merupakan gugus asil atau acyl group yang terikat pada atom elektronegatif yang disimbolkan oleh huruf Z. Kemudian teman-teman bisa lihat di tabel di sebelah kanan yang warna putih. Jadi kalau atom Z itu kita replace sama OH, dia jadi asam karboksilat. Ternyata dari asam karboksilat itu kita bisa menurunkan dia jadi beberapa jenis senyawa organik lainnya lagi. Kalau kita replace Z sama Cl, dia jadi alsil klorida. Kalau kita replace Z sama OCOR, dia jadi anhidrida. Kemudian kalau kita replace dia sama OR, dia jadi ester. Kemudian kalau kita replace dia sama NR2, di mana R-nya itu bisa H atau alkyl amida, dia itu jadi amida. Cuma yang jadi fokus di pembahasan kita pada hari ini itu cuma ester, amida, sama nitril. Mungkin teman-teman bertanya, kok nitril nggak masuk ke dalam pengelompokan di kotak putih ini sih? Ya, nanti teman-teman akan menemukan jawabannya di slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke konsep awal lainnya yang harus teman-teman pahami mengenai turunan atau derivatif asam karboksilat. Jadi yang pertama, amida itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu amida primer kalau dia itu memiliki satu ikatan CN. Kemudian amida sekunder kalau dia itu memiliki 2 ikatan CN, sama amida tersier kalau dia itu memiliki 3 ikatan CN. Kemudian semua senyawa yang mengandung gugus asil itu terikat pada atom elektronegatif Z. Z itu bisa OH, bisa Cl, ya kayak yang saya jelasin di slide sebelumnya. Terus si Z ini bisa berperan sebagai gugus pergi atau leaving group gitu. Karena dia punya leaving group, jadi senyawa turunan asam karboksilat itu dapat mengalami reaksi substitusi asil nukleofilik. Gitu. Oke. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan yang di slide paling pertama tadi. Kenapa nitril itu nggak masuk ke dalam kotak yang putih tadi sih? Soalnya kalau secara struktur, ya mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ini, nitril itu mengandung gugus cyano, ya, cyano yaitu C rangkap 3N. Nitril tidak memiliki gugus karbonil, sehingga secara struktural senyawa nitril itu berbeda dari asam karboksilat dan derivatif pada umumnya, gitu. Tapi secara sifat kimiawinya sebenarnya nitril itu sama kayak turunan asam karboksilat. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat di gambar yang ini. Jadi atom C di nitril itu 3 tangannya itu dia ngikat atom elektronegatif N. Sama halnya dengan atom C di asam karboksilat beserta turunannya, dia juga 3 tangannya dia ngikat atom elektronegatif, 2 tangan ngikat atom O, 1 tangan ngikat
atom Z. Sehingga atom C dari gugus cyano itu memiliki tingkat oksidasi yang sama dengan atom C karbonil pada turunan karboksilat. Sehingga kalau kita tilik secara kimiawi, senyawa nitril sama senyawa asam karboksilat beserta derivatifnya itu sama. Kemudian kita masuk ke konsep struktur dan ikatan gugus karbonil sama nitril. Jadi dua konsep yang harus dipahami pada gugus karbonil itu, yang pertama, atom C pada gugus karbonil itu terhibridisasi sp2 dan berbentuk trigonal planar sehingga ruangnya itu lengang atau uncrowded. Nah, menurut saya ini itu tuh salah satu penyebab juga kenapa asam karboksilat beserta derivatifnya itu bisa mengalami reaksi substitusi nukleofilik, karena prinsip dari substitusi nukleofilik itu kan dia itu menyerang ke gugus yang ruangannya lebih lenggang gitu, lebih lapang gitu. Jadi itulah ini konsep nomor 1 ini bisa juga menjawab kenapa asam karboksilat dan derivatifnya itu mengalami reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian konsep kedua harus dipahamin, atom O yang elektronegatif, dia akan mempolarisasi gugus karbonil sehingga atom C karbonil itu menjadi bersifat elektrofilik. Kemudian pada nitril, dua konsep struktur dan ikatan yang harus dipahami adalah yang paling pertama, atom C pada gugus cyano terhibridisasi sp sehingga berbentuk linear dengan sudut 180 derajat. Kemudian ikatan rangkap 3 terdiri dari satu ikatan pi dan dua ikatan sigma, sehingga layaknya turunan asam karboksilat lainnya, nitril itu memiliki C elektrofilik yang dapat mengalami serangan nukleofilik ya. Jadi sama kayak gugus karbonil yang dimiliki oleh asam karboksilat dan derivatifnya. Seperti itu. Kemudian konsep berikutnya, semakin basa atom Z, maka akan semakin banyak mendonorkan pasangan elektron bebas. Sehingga semakin banyak struktur resonansi nomor 3 berkontribusi dalam hibrid resonansi. Nah, konsep yang ini tuh mengarah pada kestabilan senyawa turunan asam karboksilat. Gitu. Ya. Terus abis itu, karena sifat kebasaan dalam atom Z mempengaruhi stabilitas turunan atau derivat asam karboksilat, maka kita dapat menyimpulkan kecenderungan stabilitasnya seperti gambar yang di paling bawah ini. Jadi, asil klorida itu merupakan senyawa yang paling kurang stabil. Kemudian amida itu merupakan senyawa yang stabil, seperti itu. Tahu dari mana sih kecenderungan sifat stabilitasnya kayak gambaran di bawah? Tahu dari mana kalau urutannya seperti ini, asid klorida yang paling gak stabil, kemudian diikuti anhidrida, kemudian dengan kecenderungan asam karboksilat ester yang sama, kemudian amida itu yang paling stabil, itu tuh tahu dari mana sih? Nah, kita coba lihat pernyataan yang di atas. Semakin basa atom Z, maka semakin stabil. Berarti kita bisa simpulkan kan, berarti sifat kebasaan itu berpengaruh gitu. Berarti acuan kita sekarang dalam menentukan stabilitas adalah dari kecenderungan sifat kebasaan gitu. Nah, kecenderungan kebasaan teman-teman bisa lihat di gambar yang agak condong ke kanan itu. Jadi Celmin itu merupakan basa lemah diikuti dengan RCOO-, OH-, OH, OR, sama yang basa yang paling kuat itu NR2 gitu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa asil klorida itu paling tidak stabil dan hingga amida itu senyawa yang paling stabil, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tata nama ester.
Nah, ada 2 contoh di sini ya. Jadi tahap pertama dari tata nama ester itu, kita memberi nama terlebih dahulu pada gugus alkil yang terikat pada atom O. Gitu. Kita bisa lihat di sini, kalau di soal A, gugus alkil yang terikat pada atom O itu kan etil. Oke, berarti etil. Etil, terus kemudian yang di soal B, tet-butil gitu. Terus yang harus diingat adalah nama gugus alkil ini letaknya harus di depan. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua, kita beri nama pada gugus asil. Ya, kita kasih nama ke gugus asilnya. Biasanya gugus asil ini kita beri akhiran at. Oke, at gitu. Jadi bisa kita lihat di sini yang di soal A itu kan merupakan turunan dari acetic acid, dia jadi asetat. Kemudian sikoheksana karboksilasid dia jadi sikoheksana karboksilat gitu. Terus habis itu letak nama gugus asil itu posisinya di belakang. Jadi jawaban untuk soal A dia itu etil asetat, kalau jawaban untuk soal B dia tet-butil sikoheksana karboksilat. Gitu. Kemudian kita masuk ke tata nama amida. Ini ada 2 soal di sini. Tahap yang pertama dalam berikan tata nama amida itu, kita itu memberi nama pada gugus alkil atau gugus apa saja yang terikat pada atom N. Kemudian gugus alkil itu dikasih huruf N kapital di depannya. Ini contohnya kayak gini nih. Ini kan soal A itu kan gugus alkil yang terikat pada atom N itu kan etil group. Berarti namanya N etil, N-nya kapital. Kemudian di soal B itu ada 2 metil group terikat pada atom N. Nah, yang harus teman-teman perhatiin nih di sini. Kalau ada 2 gugus, berarti dia itu pakai di kan, dimetil. Nah, N-nya itu jumlahnya nggak boleh cuma 1 tapi 2. Jadi jumlah huruf N itu mengikuti jumlah gugus alkilnya. Itu kalau pada amida tersier. Kemudian tahap yang kedua, ya sama kayak ester tadi ya, prinsipnya kita memberi nama pada gugus asil. Biasanya gugus asil ini kita beri akhiran amida gitu. Terus nama gugus asil itu letaknya selalu di belakang. Jadi buat soal A jawabannya N-etil formamida. Kemudian untuk soal B itu jawabannya N-dimetil benzamida. Kemudian kita masuk ke tata nama nitril. Tidak seperti senyawa derivatif asam karboksilat lainnya, tata nama senyawa nitril mengikuti penamaan alkana. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini konsep. Maksud saya ini konsep utamanya. Kita cari rantai terpanjang yang mengandung CN dan tambahkan kata nitril pada rantai utama alkana tersebut. CN terletak pada C1, namun kita nggak perlu ngasih kayak nomor 1 gitu, nggak usah. Kita abaikan penomoran ini pada saat memberikan nama. Ya, oke, jadi untuk tata nama nitril saya kasih konklusinya di gambar yang kotak putih ini. Jadi kalau untuk tata nama UPEC-nya, tata nama sistematis UPEC-nya itu kita cari kan, sesuai prinsip di atas, cari rantai terpanjang yang mengandung CN dan tambahkan kata nitril pada rantai utama alkana tersebut. Oke, jadi
Ini berarti C-nya ada 4, butana. Tambahkan kata nitril, butana nitril. Terus dia itu gugusnya ada metil di atom C nomor 2. Berarti dia nama UPEC-nya jadi 2 metil butana nitril. Kemudian untuk common name-nya atau nama dagangnya ini ada salah satu contohnya. Ini ada CH3CN. Dia ini merupakan turunan dari acetic acid. Nama dagangnya jadi asetonitril. Kemudian kalau CN berperan sebagai substituen, berarti dia letaknya jadi di depan. Ini kan terus habis itu kan dia itu gugus cyanonya itu letaknya di atom C nomor 2. Nah, kalau dia bersifat sebagai substituen, baru teman-teman kasih nomornya. Jadi 2 cyanosikloheksanon. Oke. Habis itu sifat fisik turunan asam karboksilat. Kita bahas dulu sifat titik didih sama titik lelehnya. Ternyata amida primer dan amida tersier itu memiliki titik didih dan titik leleh yang paling tinggi dibanding teman-teman yang lain yang memiliki berat molekul yang comparable. Jadi maksudnya itu kan kita selama ini prinsipnya kalau molecular weight atau berat molekulnya itu besar, berarti dia titik didihnya paling tinggi kan? Ternyata enggak seperti itu. Ternyata di sini di antara asil klorida, di antara ester, di antara keton, ternyata si amida yang titik didihnya paling tinggi. Mengapa? Mungkin kalau menurut asumsi saya itu karena mengacu pada stabilitas tadi. Amida itu merupakan senyawa derivatif asam karboksilat yang paling stabil. Kemudian untuk larutannya, derivatif asam karboksilat itu larut di semua pelarut organik. Kemudian untuk derivatif asam karboksilat yang memiliki jumlah atom C di bawah 5, itu dia itu larut di dalam air karena bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kemudian untuk derivatif asam karboksilat yang memiliki lebih dari 5 atom C, dia itu tidak larut dalam air karena lebih banyak jumlah gugus alkil nonpolar yang harus dilarutkan di dalam pelarut air yang sifatnya polar gitu. Jadi kalau lebih dari 5 karbon, porsi nonpolar itu jumlahnya jadi besar banget sehingga dia pasti nggak bakal larut di dalam air yang bersifat polar seperti itu. Ini kita masuk ke ester. Ya, jadi ini saya cuma mau kasih tahu aja implementasi senyawa ester dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya taruh gambar buah-buahan sama daun koka di slide awal ini? Jadi buah, kita semua udah tahu buah-buahan apel, pisang, nanas itu mengandung vitamin C atau nama lainnya asam askorbat. Ternyata di dalam vitamin C ini dia itu mengandung ester siklik yang disebut lakton. Kemudian kenapa saya taruh gambar daun koka di sini? Karena daun koka yang merupakan bahan baku zat adiktif kokain ini, terus daun koka ini juga katanya juga merupakan bahan baku minor dalam membuat Coca-Cola, tapi itu udah lama banget, udah 20 tahun yang lalu. Itu ternyata di dalam kokain itu juga dia itu mengandung ester di dalamnya. Gitu. Jadi ternyata tanpa kita sadari ester itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita masuk ke sintesis ester. Sintesis ester itu dikenal juga dengan istilah esterifikasi.
Oke, sintesis yang pertama yang kita pelajarin di sini ada esterifikasi katalis asam atau nama lainnya esterifikasi Fischer. Tuh. Konsep dari esterifikasi Fischer ini adalah substitusi asil nukleofilik yang terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama, adisi nukleofil oleh alkohol. Tahap yang kedua, eliminasi leaving group H2O. Gitu. Terus di esterifikasi Fischer ini, dia itu melibatkan alkohol sebagai reaktan. Jadi alkohol ini akan mereaksikan asam karboksilat yang dibantu oleh katalis asam kuat. Nah, asam kuat yang biasa dipakai itu biasanya H2SO4. Nah, karena melibatkan katalis asam, maka di dalam reaksi esterifikasi ini akan terjadi protonasi dan deprotonasi. Kemudian teman-teman bisa lihat mekanisme reaksinya di gambar yang saya tayangkan di slide ini. Jadi yang tahap yang pertama itu adisi nukleofil alkohol. Ya, jadi yang pertama itu protonasi atom O membuat gugus karbonil menjadi lebih elektrofilik. Kemudian lanjut lagi, nanti dia akan mengalami adisi nukleofil alkohol. Dia nanti membentuk zat intermediate atau zat antara tetrahedral. Kemudian nanti akan terjadi pelepasan proton atau H+ untuk membentuk produk adisi yang netral. Ya, jadi dari tahap pertama ini dihasilkan produk adisi yang netral, yang kemudian produk adisi yang netral ini akan direaksikan kembali di tahap yang kedua. Ya, jadi tahap yang kedua ini nanti gugus OH dia akan terprotonasi oleh atom H yang dimiliki oleh asam kuat untuk membentuk good leaving group. Ya, jadi di sini good leaving groupnya ini H2O+. Kemudian terjadi perpindahan elektron di atom O untuk membentuk ikatan pi. Kemudian langkah selanjutnya itu terjadi pelepasan proton H+ membentuk ester oleh basa konjugat dari asam kuat, seperti itu. Kemudian sintesis jenis yang kedua itu ada esterifikasi dari asil klorida. Untuk esterifikasi dari asil klorida ini nggak seperti esterifikasi Fischer, dia tidak membutuhkan katalis asam. Makanya kalau berdasarkan literatur yang saya baca, yaitu buku Solomon, dia mengatakan esterifikasi dari asil klorida ini merupakan pilihan terbaik atau best way jika kita ingin mensintesis ester. Kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa dia nggak membutuhkan katalis asam sih? Seperti tadi asam karboksilat di esterifikasi Fischer. Nah, kalau menurut asumsi saya, asil klorida itu tidak membutuhkan katalis asam karena Cl itu merupakan leaving group yang paling baik. Dia good leaving group. Terus pada umumnya esterifikasi dari asil klorida itu, ya teman-teman lihat di specific example, dia itu melibatkan piridin gitu. Nah, nantinya piridin ini akan bereaksi dengan byproduct atau produk sampingan HCl yang terbentuk gitu. Terus dari piridin yang bereaksi sama byproduct HCl itu nanti didapatkan ion asil piridinium yang lebih reaktif daripada asil klorida, sehingga nanti jumlah produk ester yang dihasilkan akan lebih banyak. Kemudian
sintesis yang ketiga itu ada esterifikasi dari asam karboksilat anhidrida. Itu juga dia sama kayak asid klorida, dia tidak membutuhkan katalis asam juga. Kemudian kita masuk ke pendahuluan reaksi-reaksi pada ester. Jadi reaksi-reaksi pada ester itu dapat menghasilkan asam dan amida. Kemudian hidrolisis ester dengan H2O yang di dalam kondisi asam atau basa, dia itu dapat menghasilkan produk akhir asam karboksilat atau anion karboksilat tergantung kondisinya. Kalau dia kondisinya asam, maka dia itu produk akhir asam karboksilat. Kalau dia kondisinya basa, maka dia produk akhirnya anion karboksilat. Kemudian reaksi ester dengan NH3 dan amina itu dapat menghasilkan amida primer, sekunder atau tersier, tergantung reaktan yang dipakai gitu. Jadi kita bisa mensintesis amida dari ester dengan kalau misalnya mau amida primer dengan amonia. Kalau misalnya pengen amida sekunder dengan RNH2. Kalau misalnya pengen amida tersier dengan R2NH, seperti itu. Kemudian kita masuk ke reaksi-reaksi pada ester. Jadi yang pertama itu ada hidrolisis ester di dalam larutan asam. Jadi dia itu terdiri dari dua tahap utama ya. Jadi tahap yang paling pertama itu adalah adisi nukleofil H2O. Tahap yang kedua itu merupakan eliminasi atau pelepasan leaving group ROH. Kita masuk ke tahap yang pertama dulu ya. Jadi tahap yang pertama itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi atom O ini akan terprotonasi ya. Dia karena terprotonasi ini dia membuat gugus karbonil ini menjadi bersifat elektrofilik. Kemudian terjadi adisi nukleofilik air ke dalam gugus karbonil yang sudah bersifat elektrofilik ini, sehingga dia itu membentuk zat antara tetrahedral atau tetrahedral intermediate. Kemudian di tetrahedral intermediate ini dia itu akan terjadi atom H yang dimiliki oleh H2O ini, dia itu akan terdeprotonasi oleh basa konjugat dari si asam kuat yang tadi. Sehingga dari tahap yang pertama ini dihasilkan produk adisian netral beserta produk sampingan asam kuat. Kemudian untuk tahap yang kedua, ini dia sama, dia terjadi protonasi oleh asam kuat di atom O di dalam gugus OR. Kemudian dia membentuk dari protonasi tersebut dia akan membentuk good leaving group ROH yang kemudian akan dieliminasi pada tahap yang kelima. Kemudian dia nanti akan kehilangan proton sehingga membentuk asam karboksilat seperti itu. Oke, terus berikutnya ada hidrolisis ester dalam larutan basa atau saponifikasi atau istilahnya reaksi penyabunan. Kenapa penyabunan? Karena sabun itu dibentuk dari hidrolisis ester dari lemak dengan larutan basa. Oke, jadi prinsipnya sama, adisi nukleofilik
pelepasan living group, di sini living group PRO, kemudian membentuk asam karboksilat sama byproduct-nya si living group tadi, COR gitu. Kemudian reaksi ini reversible. Jadi kalau misalnya kita pengen mensintesis ester dari asam karboksilat itu bisa gitu. Jadi tahapnya nanti akan berjalan terbalik tentunya. Kemudian asam karboksilat itu merupakan asam organik yang sifatnya sangat kuat ya. Terus di sini dia living groupnya di sini byproduct-nya itu merupakan basa kuat gitu. Jadi nanti keduanya akan terjadi reaksi asam basa ya, membentuk anion karboksilat. Oke, terus dari anion karboksilat tersebut bisa didapatkan asam karboksilat netral melalui protonasi menggunakan asam kuat. Kemudian kita masuk ke amida. Seperti biasa saya akan menyajikan sekilas info mengenai implementasi konsep amida di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi saya di sini taruh gambar daging sama telur. Seperti kita tahu daging dan telur itu kaya akan protein. Ya, terus kita juga udah belajar di biokimia kalau protein itu merupakan polimer dari asam amino. Ya. Terus kita bisa lihat di sini di gambar sebelah kanan kalau ternyata protein kandungan protein itu dia itu dihubungkan oleh amida. Kemudian di sini juga penisilin antibiotik dia juga di antara atom alfa karbon dan beta laktam dia mengandung amida. Seperti itu. Kemudian untuk sintesis amida di sini dari asam karboksilat dan amina namun dibantu dengan DCC. Apa sih DCC itu? Jadi DCC itu merupakan singkatan dari disikloheksil karbon diimida. Ya, DCC juga dikenal sebagai agen pendehidrasi. Kenapa sih harus ditambah DCC? Kenapa nggak langsung aja asam karboksilat direaksikan dengan NH3 atau amina kayak sintesis amida pada umumnya? Karena dari asam karboksilat sama amina itu dia tidak langsung membentuk amida, tapi dia harus melalui proses reaksi asam basa dulu membentuk garam amonium. Gitu. Nanti dari garam amonium itulah kita harus dehidrasi dulu melalui pemanasan untuk membentuk amida seperti itu. Kemudian reaksi ini berjalan dengan 2 tahap, yaitu tahap yang pertama konversi OH menjadi better living group, kemudian tahap kedua adisi nukleofil dan pelepasan living group ya. Di sini living group itu adalah disikloheksil urea seperti itu. Kemudian sintesis amida yang berikutnya adalah sintesis amida dari asil klorida. Itu terjadi antara asil klorida dengan reaktan ya, amonia, amina primer, amina sekunder. Nanti produknya tergantung sama reaktan yang dipakai. Habis itu sintesis amida dari ester ya, udah disinggung tadi konsepnya di materi ester seperti itu. Kemudian ini ada konsep awal pada reaksi amida. Jadi hidrolisis amida itu sama ya kayak hidrolisis ester. Dalam kondisi asam dia menghasilkan asam karboksilat. Dalam kondisi basa dia juga menghasilkan anion karboksilat. Tapi di sini byproduct-nya mereka berbeda. Kalau dalam kondisi asam, byproduct-nya itu dia itu merupakan ion amonium yang terprotonasi. Kemudian dalam kondisi basa dia byproduct-nya atau produk sampingannya itu amina netral. Oke, kemudian hidrolisis amida dalam basa prinsipnya sama, adisi nukleofil, kemudian pelepasan living group, di sini living group NH2. Kemudian sama ya, kayak tadi hidrolisis ester, kebentuk asam karboksilat, kebentuk basa kuat yang asalnya dari living group, terjadi reaksi asam basa, kemudian terbentuk anion karboksilat. Dan produk sampingannya di sini amonia. Dan hidrolisis amida dalam asam prinsipnya sama ya, adisi nukleofilik. Kemudian di sini living groupnya ya teman-teman bisa lihat di gambar yang bawah ya,
gambaran bawah yang tulisannya loss of a molecule bla bla bla. Di sini leaving groupnya itu NH3+. Oke. NH3+, kemudian supaya ngebentuk si amida, kan ini yang atom H yang terikat sama gugus asil itu, nanti dia itu akan lepas, nanti dia akan memprotonasi si leaving group NH3 itu, sehingga terbentuklah produk akhirnya si asam karboksilat sama ion amonium yang terprotonasi. Kemudian kita masuk ke nitril. Nitril itu juga kalau dalam kehidupan sehari-hari dia terkandung dalam obat untuk mencegah kanker payudara. Kemudian reaksi pada nitril itu menyerupai reaksi SN2 di mana reaksi terjadi antara CN- dengan methyl dan alkyl halida primera lowong atau anhinder. Ya, bener ya, prinsip reaksi substitusi itu dia itu pasti menyerang gugus yang lowong, yang lenggang ya, anhinder. Kemudian ini merupakan tabel rangkuman reaksi yang terjadi pada nitril. Nomor 1 direaksikan dengan air, berarti hidrolisis sama kondisi asam menghasilkan asam karboksilat, kondisi basa menghasilkan ion karboksilat. Kemudian yang nomor 2, kalau nitril itu direaksikan dengan hidrida logam, ya tergantung reagennya dia bisa menghasilkan amina atau aldehid. Ya, oke. Itu nama reaksinya. Nomor 2 reduksi. Untuk nomor 3 kalau direaksikan dengan RMGX itu grignard atau organolitium beserta air, itu dia akan menghasilkan keton. Untuk nomor 3 nama reaksinya adisi grignard dan organolitium. Ya, kemudian untuk reaksi nitril, kok ini lagi salah dong. Ya, kemudian untuk hidrolisis nitril itu tahapnya sama ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, cuma bedanya dia melibatkan pembentukan tautomer amida. Ya, untuk amida primer yang lebih stabil itu adalah tautomer amida daripada tautomer imidic acid atau asam imidat. Ya, kemudian tahapnya sama di sinukleofil, cuma bedanya ada tautomerisasi di sini. Kemudian di sini ada reduksi nitril. Nitril tereduksi dengan reagen logam hidrida untuk masuk ke amina primer atau aldehid. Produk akhir tergantung dengan jenis reagen yang digunakan. Kemudian kalau reagennya LiAlH4 dengan air, itu nanti akan terjadi penambahan H2 2 ekuivalen. Jadi adisi hidridanya 2 kali. Nanti dia ngebentuk amina primer. Tapi kalau dia reagen yang agen produksi yang dipakai itu dibalha, ya dibalha itu merupakan diisobutil aluminium hidrida, itu nanti yang terbentuk aldehid. Oke, kemudian mekanismenya sebagai berikut ya. Kita bisa lihat di tahap pertama adisi 1 ekuivalen hidrida dulu membentuk intermediate kompleks dengan ALH3-. Kemudian tahap kedua adisi 2 ekuivalen hidrida, nanti di sini akan dihidrolisis oleh air ya membentuk amina primer. Oke, kemudian kelebihan adisi reagen grignard dan organolitium pada nitril. Ya, jadi yang terjadi di sini adalah nitril jika bereaksi dengan RMGX ya, magnesium yang berkaitan dengan R dan S, grignard itu, dan organolitium, dia akan menghasilkan keton. Oke. Di sini kita bisa lihat ya terjadi adisi nukleofilik ya dari si RM ya, bisa grignard, bisa organolitium. Ya, nanti akan terbentuk atau ikatan rangkap 3-nya itu nanti elektron yang di dalam ikatan rangkap 3 itu akan masuk ke atom N nanti kelebihan elektron, kemudian atom
N ini akan terjadi transfer proton dari air, kemudian terbentuk imin sama OH min. Dan imin sama OH min ini akan terhidrolisis menjadi keton. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.